Episode 1. Awal mula kekuatan Part 1. Desa terpencil itu dikelilingi oleh hutan yang lebat. Dan penduduknya hidup dalam kedamaian yang jarang terganggu. Ryan, seorang pemuda berhati lembut dan penuh semangat, tinggal bersama keluarganya di desa itu. Kehidupannya sederhana. Dihabiskan dengan bekerja di ladang, dan menikmati malam-malam bersama teman-teman sebaya di bawah langit bintang. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, desa itu tiba-tiba diserang oleh makhluk gelap yang tak dikenal. Desa yang tenang menjadi penuh dengan kekacauan dan teriakan. Tanpa ragu, Ryan berlari menuju suara-suara itu, dan di tengah-tengah kegelapan, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh makhluk-makhluk menyeramkan. Takut dan tanpa pikir panjang, Ryan meraih tangannya ke langit, berteriak dengan penuh keputusasaan. Tanpa disadari, angin kencang mulai berputar di sekitarnya, membentuk pusaran kuat yang menyapu makhluk-makhluk gelap itu menjauh. Melihat kejadian itu, penduduk desa yang tersisa terdiam. Ryan sendiri tercengang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Episode 1. Awal mula kekuatan Part 2. Keesokan harinya, Ryan mulai mencari jawaban. Ia merasa koneksi khusus dengan alam. Dan melalui percakapan dengan orang tua desa, dan pencarian pribadinya, ia mulai mengungkap bahwa keluarganya memiliki warisan kuno yang terhubung dengan kekuatan alam. Kekuatan itu telah terbukti dalam dirinya ketika desa berada dalam bahaya. Namun, Ryan merasa bertanggung jawab untuk memahami dan mengendalikan kekuatannya dengan baik. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang yang ahli dalam hal ini, dan memulai perjalanan menuju sebuah hutan terlarang yang konon dihuni oleh makhluk supranatural yang bijaksana. Perjalanan ini tidak hanya menghadirkan Ryan pada tantangan fisik, tetapi juga ujian batin ketika ia belajar mengendalikan kekuatannya, dan mengerti tujuan sejati dari kemampuan supranatural yang ia miliki. Seiring waktu, Ryan menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir, dan bahwa desa serta dunia di sekitarnya mungkin membutuhkan perlindungan dari kekuatan supranatural yang lebih besar lagi. Episode 2. Pelatihan dengan Guru Misterius Part 1. Ryan melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang lebat, mengikuti jejak yang membawanya ke tempat yang dihuni oleh keheningan dan aura kebijaksanaan kuno. Di sana, di dalam kelokan pepohonan tua, Ryan bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu, duduk di antara sinar matahari yang menyelinap di celah-celah dedaunan. Arion, nama guru misterius itu, merasakan kehadiran Ryan sebelum pemuda itu sampai di hadapannya. Dengan senyum ramah, Arion menyambut Ryan, "Selamat datang, pemilik kekuatan angin." Ryan pun menceritakan kisahnya, bagaimana kekuatannya tanpa sengaja muncul dan bagaimana ia berusaha mencari pemahaman yang lebih dalam. Arion, dengan bijaksana, mengangguk mengerti, dan tanpa banyak bicara, ia membimbing Ryan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan supranaturalnya. Episode 2. Pelatihan dengan Guru Misterius Part 2. Hari-hari berlalu dengan intensitas pelatihan yang bertambah. Arion mengajarkan Ryan tentang kontrol diri, meditasi, dan hubungan yang lebih mendalam dengan kekuatan alam. Ryan belajar merasakan denyut energi di sekitarnya, mengendalikan angin dengan presisi, dan bahkan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk kecil yang mendiami hutan itu. Arion juga mengajarkan Ryan tentang sejarah panjang keluarganya, menguraikan bagaimana kekuatan ini telah melibatkan para leluhur mereka dalam perang melawan kekuatan gelap di masa lalu. Dengan setiap pelajaran, Ryan semakin menyadari bahwa kekuatannya bukanlah anugerah semata, melainkan tanggung jawab besar yang harus diemban. Pada malam yang penuh bintang, Arion mengajak Ryan ke tempat yang penuh energi magis, di mana elemen-elemen berdansa, dan bunga-bunga energi muncul di udara. Di sana, Arion memberikan tongkat ajaib warisan keluarga Ryan. Sebuah tongkat yang dulu digunakan oleh leluhur mereka untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan supranatural.
Seiring waktu, Rian mulai mengendalikan kekuatannya dengan penuh kebijaksanaan. Arion melihat potensi besar dalam pemuda itu dan menyadari bahwa Rian ditakdirkan untuk berperan dalam pertempuran antara kekuatan terang dan kekuatan gelap yang kini semakin mendekat. Part 2 berakhir dengan Rian siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Membawa kebijaksanaan dan kekuatan supranaturalnya untuk melindungi dunia yang kini menjadi tanggung jawabnya. Episode 3. Pertarungan dalam dimensi alternatif Part 1. Ketika malam yang gelap menutupi hutan tempat Rian dan Arion berada, sebuah portal muncul di hadapan mereka. Sinar-sinar aneh memancar dari dalamnya, menciptakan siluet-siluet yang menyeramkan di sekitarnya. Tanpa ragu, Rian dan Arion terhisap ke dalam portal, menemukan diri mereka berada di dimensi alternatif yang penuh dengan keajaiban dan bahaya. Dimensi itu terasa berbeda, seperti dunia lain yang terlahir dari mimpi buruk. Langit berwarna-warni dipenuhi oleh bintang-bintang yang tak dikenal. Dan tanah di bawah mereka terasa seperti mengambang. Rian dan Arion menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka tidak sendiri. Di sana, di tengah-tengah medan yang penuh dengan tumbuhan aneh dan pemandangan yang tak tergambarkan, Rian dan Arion bertemu dengan entitas supranatural yang menyadari kehadiran mereka. Entitas ini, yang mengaku sebagai penjaga dimensi, memperingatkan mereka tentang konspirasi jahat yang sedang merajalela di dimensi ini. Sebuah kelompok makhluk gelap yang dipimpin oleh kekuatan gelap yang tak terkalahkan berusaha menghancurkan keseimbangan antara dunia manusia dan dimensi ini. Rian dan Arion menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam pertarungan antara kekuatan terang dan kekuatan gelap yang akan menentukan nasib tidak hanya dimensi alternatif ini, tetapi juga dunia Rian sendiri. Episode 3. Pertarungan dalam dimensi alternatif Part 2. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan pasukan penjaga dimensi untuk melawan ancaman ini. Pertempuran epik pun dimulai, melibatkan sihir, elemen alam, dan strategi taktis. Rian menggunakan kekuatannya dengan bijaksana, sementara Arion menyempurnakan keterampilan magisnya untuk melawan musuh-musuh yang tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Dalam perjalanan mereka, Rian menemukan bahwa dimensi ini memiliki aturan dan hukumnya sendiri. Dan untuk memenangkan pertempuran ini, mereka harus memahami dinamika yang rumit tersebut. Pada saat yang sama, konspirasi semakin terbuka, dan Rian menyadari bahwa ia memiliki peran yang lebih besar dalam menyelamatkan dimensi ini dan dunianya sendiri. Part 3 berakhir dengan pertempuran yang menggemparkan, memunculkan kejutan dan pengorbanan yang tidak terduga. Rian dan Arion harus menavigasi realitas alternatif ini dengan hati-hati, menghadapi musuh yang terus berkembang, dan bersiap untuk mengungkap rahasia yang lebih gelap di balik konspirasi yang mereka lawan.